Selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast kita Ade, Al dan Diki. Dengan saya Diki dan teman saya Al, atau biasa dipanggil Al Kausar oleh teman-teman saya. Kali ini kita jangan membahas dulu lah. Kita opening dulu lah. Di podcast ini nanti kita tuh membahas banyak beragam masalah yang sedang viral di dunia ini, nggak hanya masalah masyarakat, masalah kesehatan, dan masalah-masalah lainnya nanti kita bahas. Tapi kali ini kita akan membahas masalah yang sedang viral di dunia kita, yaitu COVID-19 atau yang biasa dengan Corona. Oke. Kali ini kita membahasnya bukan cara orang-orang normal harus membicarakan dengan kepala dingin. Kita akan membahasnya secara berlebihan. Kita akan mengkritik kebijakan pemerintah yang lain-lain, bukan hanya tentang Corona ini nanti, tapi nanti tema-tema kita yang lain akan mengkritik pemerintah juga. Bagaimana bro, siap? Siap dong. Yuk kita mulai, kita bahas dengan Corona terlebih dahulu. Sudah tema kita hari ini Corona, kita cuekin aja. Oke. Nah, dari Corona ini kan pemerintah banyak melakukan kebijakan nih. Betul. Yaitu PSBB, kebijakan lockdown, kebijakan di rumah aja. Tapi aku nggak setuju nih. Kenapa? Pertama, kebijakan pemerintah itu menyebalkan bagi saya. Why? Waduh, kalau banyak gini. Kita awali dari kebijakan pemerintah, yaitu PSBB. Apa itu PSBB? Mungkin para pendengar tidak tahu PSBB. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar, yaitu artinya itu sama-sama sih seperti lockdown yang dilakukan di negara-negara seperti Italia, mungkin Jepang juga melakukan. Cina pun yang pertama kali muncul Corona pun juga melakukan kebijakan lockdown tuh sepertinya. Oke. Tapi aku nggak setuju dengan kebijakan tersebut. Soalnya kenapa? Kita nih banyak tuh masyarakat itu memiliki banyak aktivitas di luar rumah. Contoh saja itu pekerjaan paling rendah di pasar lah. Itu ada namanya orang tuh kuli panggul. Ngerti kan kamu kuli panggul? Ya. Orang yang bawa bantu, orang yang membawakan bahan belanjanya tuh ke tempat mana gitu. Itu aku yang kasihan tuh sama mereka. Jika kalau pembatasan sosial ini dilaksanakan tuh, mereka tuh lebih kasihan. Karena kenapa? Nanti pasar itu tutup, banyak toko-toko yang tutup. Mereka akan kehilangan pekerjaan. Dan nanti anak dan keluarga itu mau makan apa? Makan angin. Mungkin coba kamu pikir deh, banyak loh nanti pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya mungkin karena kebijakan pemerintah ini. Bagaimana menurutmu nih? Menurutku sih sebagai seorang mahasiswa ya. Oh iya, kamu kan mahasiswa ya. Betul sekali. Coba sebutkan saja mahasiswa dari universitas mana nih? Oh jangan. Pokoknya salah satu universitas Islam di Surabaya. Oh iya. Oke. Negeri kan ya. Oh iya. Semua orang pasti tahu. Oh iya. Untuk masalah corona ini kan di awal-awal bulan Maret kalau nggak salah. Oh iya, di awal Maret. Nah di situ itu kan kita sudah berkuliah sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Oh iya. Setelah adanya virus corona itu langsung libur kuliahnya. Itu libur apa masih ada kelanjutannya tuh? Oh libur diganti pembelajaran via daring. Via daring. Ya online. Enak dong. Sebenarnya enak sih, tapi selama 2 minggu. Rencananya awalnya 2 minggu. Oh iya. Tetapi pelaksananya sampai sekarang nih. Kalau sekarang ya kita typing nih tanggal 23 April 2020. Itu belum masuk sampai sekarang. Dan ada SK dari rektorat bahwa perkuliahan diliburkan sampai akhir diganti pembelajaran via daring. Gimana ini? Yang pasti tugas numpuk. Betul sekali. Dan masalahnya bosan di rumah, ngapain, gak ketemu teman, gak bisa nongkrong dan lain sebagainya. Kan Anda jomblo, ngapain juga? Ya justru karena jomblo harus sering-sering keluar. Iya. Oke. Iya, kebijakan pemerintah ini sebenarnya itu banyak masyarakat yang itu sih banyak nggak setuju, terutama saya nggak setuju banget. Saya merasa kasihan pada masyarakat seperti Anda sepertinya. Kenapa? Iya sih, karena banyak mahasiswa disuruh kuliah online ya, belajar di rumah lah. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan saat kita masuk ke kuliah.
kita masuk ke kuliah tuh dosen itu kadang juga nggak masuk kan, kadang Betul sekali. beliau absen lah, jadi tugasnya nggak terlalu numpuk. Benar. Nah, kalau sekarang kan mahasiswa kuliah di rumah, belajar dari rumah, jadi secara dosen itu memiliki keleluasaan gitu kan. Betul. Beliau di rumah, ini anak-anak gue kasih tugas aja, kita juga dikirim. Bener kan ya? Benar juga sih, tapi ada beberapa dosen yang tanggung jawab. Oh, Seperti mengadakan kelas online lewat aplikasi Google Classroom atau Zoom. oh Google Classroom. Iya. Nih, BTW dengan Zoom nih, dengar-dengar ada isu baru nih. Waduh, apa tuh? Data-data pengguna Zoom bocor tuh ke Rusia. Gimana tuh? Bahaya itu. Anda pasti menggunakan. Iya sih, aku cuma menggunakan 2 kali, tapi aku sarankan sih pakai WA Group aja, lebih aman. Via grup. Iya. Absen via grup nih. Iyalah. Asik dong. Buat grup sendiri, buat mata kuliah sendiri dan materinya di situ. Nah, itu sih lebih keren sih. Kita nggak perlu cari repot-repot cari wifi keluar rumah. BTW cari wifi keluar rumah nih. Di rumah kamu ada wifi tak? Tentu tidak ada dong. Pasti cari kafe di luar. Betul sekali, cari yang sepi dong. Kalau kita cari keluar kan pasti ada obraan. Oh, tentu. Kita cari jam-jam tertentu. Oh iya, tentang obraan nih. Kan polisi-polisi di luar nih nggak tahu nih. Kalau di tempat kita tuh nggak mungkin ada. Ya contoh lah, paling gampang data rumah kita, data handphone kita, data dari sinyal HP kita. Betul? Kan nggak semuanya kita kalau di rumah itu ada selalu ada sinyal gitu kan buat ikut kelas online. Kan kita kan seharusnya kan harus cari keluar, mungkin lah minimal cari warkop lah atau kafe yang minimal ada wifi-nya buat kita kuliah online kan, kita harus menyambungkan data dengan wifi gitu kan. Tapi polisi-polisi itu enggak mau tahu gitu loh kebanyakan. Gimana nih menurutmu tentang polisi-polisi itu? Menurutku sih setuju saja, karena mereka itu melaksanakan perintah dari komandannya. Yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa itu seharusnya kita menegosiasikan jadwal kuliah online kita kepada dosen kita masing-masing. Biasanya kalau obraan itu terjadi di malam, oleh karena itu kita harus menegosiasikan kuliah online antara pagi sampai sore agar tidak kena obraan. Itu menurutku. Risih nggak sih sebenarnya ada obraan gitu? Kalau aku sih risih sih. Sebenarnya risih sih, tapi demi kebaikan bersama sih nggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin dari gini, pemerintah banyak nih pemerintah daerah yang melakukan kebijakan PSBB tersebut. Itu karena sebabnya berita yang berlebihan. Kita masuk berita yang berlebihan nih. Berlebihan itu dalam arti gini menurutku. Dari kata dokter ya, ada nih tetanggaku, beliau padahal hanya cuma sakit pusing, hanya sakit batuk pilek biasa gejala orang tua. Ya. Tapi sama dokter itu dibikin masalah besar itu. Ini corona, ini corona, ini corona. Orangnya jadi mikir dong. Betul sekali. Mentalnya down. Iya, mentalnya down. Langsung positif corona dong. Benar berlebihan menurutmu nih? Menurutku sih itu tidak baik. Itu menimbulkan kepanikan. Kepanikan. Iya, mindset orang kalau mereka panik itu setengahnya penyakit atau bisa menimbulkan penyakit pikiran. Dan kalau kita sering mengomongkan apa penyakit itu biasanya kena. Oh iya ya. Ini aku juga tanya-tanya sih dari temanku yang psikolog nih. Waduh, aku punya teman psikolog. Oke, lanjut. Simpel sekali. Enggak, gini, aku punya teman psikolog kan gini. Aku tanya-tanya. Kalau orang punya pikiran, awalnya itu nggak sakit, tapi bisa-bisa sakit walaupun nggak tertular lah, orang itu nggak kemana-mana, walaupun orang itu nggak keluar dari rumah, nyedam diri di rumah. Orang itu hanya melihat TV dan beritanya tuh corona semua, tapi dia tuh tiba-tiba jadi positif. Menurut kamu gimana? Aku tanya-tanya gitu ke temanku. Dia tuh jawab gini, orang itu bisa keganggu kesehatan tubuhnya itu walaupun nggak keluar rumah, nggak bersentuhan tangan, tapi orang itu bisa positif corona karena pikirnya sendiri, mindsetnya itu sendiri. Dia ingin nggak sakit, tetapi pikirannya itu selalu berpikiran, oh ini bahaya, oh ini awas corona, oh ini awas corona. Orang itu tiba-tiba sakit, itu karena pikirannya sendiri yang sakit. Dan kalau mau sembuh itu juga berawal dari pikirannya sendiri. Orang harus berpikiran sembuh, aku harus sembuh.
oh aku harus sembuh. Orang itu lama-lama juga kan pasti sembuh gitu loh. Jadi nih saranku untuk pemerintah, kalau bisa tuh kita tirulah cara Rusia tuh. Di Rusia tuh ada cara gini. Gimana? Setiap media sosial atau media berita, media apapun yang menyebarkan berita corona, jumlah pasien bertambah, orang meninggal, itu langsung ditutup medianya. Perusahaan dari media, bahkan CEO-nya pun yang punya media tersebut harus ditangkap. Gitu menurutku. Terus informasinya harus dari mana? Nah, informasi kalau bisa jangan share informasi apapun. Biar mereka kan gini. Pemerintah kan gini bilangnya. Jangan panik, tetap waspada. Tetapi masyarakat dibuat panik dengan banyaknya berita-berita tersebut. Gimana? Menurutku itu nggak baik banget tuh. Itu merusak pemikiran orang-orang sebenarnya. Kita nggak boleh panik, tapi dibikin panik sama pemerintah. Kan mereka gimana? Awalnya sih pemerintahan itu tutup-tutupan ya. Nah, awalnya loh. Sekarang akhir-akhir ini atau dibuka kalau datanya. bisa kita tiru Kim Jong Un kan? Waduh, bahaya itu. Orang sakit dibunuh mati saja. Waduh, hilang corona. Bahaya kan hilang, populasi hilang. Kan gini menurutku, corona kan kita kembali ke kesehatan lah. Kesehatan. Kita anggap saja corona itu antibodi dunia. Oke. Ini sumber itu beberapa podcast saya dengar tuh corona itu sebagai itu pelindung bumi. Jadi orang-orang nggak berguna, orang-orang lemah itu disingkirkan via corona. Waduh, itu konspirasi kayaknya. Waduh, kalau konspirasi mending bener deh. Agak. Kan gini, sumber daya alam kita itu bisa terjaga karena corona kan minimal BBM lah, bahan bakar bensin. Oh ya, polisinya. Oh iya, Gila. bahan bakar bensin itu nggak terlalu terkuras banyak oleh masyarakat yang nggak guna sih sebenarnya. Soalnya stay di home. Oh. At home. Kalau bisa sih menurutku memang banyak meninggal daripada banyak yang sembuh. Tapi ya jangan berharap gitu. Kita berharap ada vaksinnya gitu loh. Nah, kita berharap ada vaksin. Tapi nggak ada yang berusaha bikin vaksin sebetulnya. Tapi konon katanya Amerika dan Cina sudah membuat vaksin. Kabar dari mana? Konon katanya. Kan konon. Iya. Sampai sekarang pun nggak ada yang katanya Amerika bikin 2 bulan selesai. Sampai sekarang corona itu kalau nggak salah dari awal tahun 2020 deh. Kita dengar pertama di Cina itu dari awal 2020. Ya, di Wuhan. Kalau versimu tadi Amerika punya waktu 2 bulan selesai. Sekarang Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan kok belum selesai. Gimana nih? Apa imunnya mungkin sudah meninggal karena corona mungkin? Kemungkinan sih. Nah, Tapi sekarang Amerika jumlah meninggalnya juga lebih banyak Iya. kan? Nah iya, berarti itu nggak ada vaksin namanya. Iya, bingung. Nah, Tapi di Cina kok banyak yang sembuh. Oh, Bangkit kembali gitu loh dari Ah. pandemi tersebut. karena mereka tuh cuek-cuek aja. Yang di mana? Mereka tuh cuek-cuek aja dengan corona. Oke. Kita lihat mereka itu jarang memberitakan berita-berita corona. Mereka lebih baik medianya itu memberikan hiburan gitu pada masyarakatnya. Itu saya pernah lihat nih berita. Waduh, aku lihat berita nih hoax. Enggak, gini, di Cina itu mereka tuh cepat sembuh karena mereka itu diberi pikiran positif gitu loh. Mereka tuh nggak dibuat panik, nggak dibuat berpikir negatif gitu. Mereka tuh setiap hari tuh dibuat berpikir positif terus gitu loh. Mereka tuh bisa sembuh karena dirinya sendiri, bukan karena obat-obat dan vaksin gitu loh. Mana itu berita yang berlebihan di Indonesia menurutku hilangkan saja deh. Itu bahaya tau. Sekarang gini, berita yang berlebihan. Contoh, kamu kan muslim nih. Iya. Islam. Saya juga sih Islam, tapi Islamnya Islam KTP lah. Astaga. Lanjut. Gini, Islam ibadah. Banyak nih masjid-masjid yang menutup ibadah seperti sholat. Ya, ini kan mau Ramadan kan ya? Iya. Mungkin 2 hari lagi masuk bulan puasa. Oke. Banyak tuh masjid-masjid itu menutup diri buat melakukan sholat tarawih. Kan ini kan nggak benar menurutku. Benar sih ya, emang dulu pada zamannya Nabi kalau bisa kita tidak ibadah untuk menyelamatkan diri sendiri dari bahaya. Bahaya dalam arti waktu itu kan perang. Mereka itu zaman dulu tuh diancam pakai senjata, bukan pakai virus. Gitu loh.
mereka dulu zaman dahulu itu ditakut-takuti sama pedang, sama panah gitu. Dan sekarang kita takut sama virus. Ya Allah. Menurutku nggak bener ini. Kalau bisa ya ibadah itu ibadah. Sekarang kita masuk masjid lah kasarnya. Kita masuk masjid ya. Orang kan berwudu. Ya. Otomatis kan bersih. Orang bersih kan otomatis bebas corona kan. Betul. Nah ya kenapa harus dilarang gitu loh? Kan aneh. Mungkin yang dilarang itu mungkin jaraknya, kan ada jarak 1 meter, 1,5 Nah, meter. kalau jarak itu menurutku juga jangan deh. Mending kita ikuti saran Nabi dulu aja. Gimana gitu? Ya sholat sesuai aturannya lah, harus rapat, soft harus rapat, wudhunya juga harus bersih. Kita memang sih kalau wudhu sih beberapa nih orang, enggak, bukan orang lain, mungkin saya sendiri juga belum terlalu bagus untuk masalah melakukan wudhu. Wudhu setiap orang tuh ada yang cuma hanya clik gitu, gitu. Yang penting cepat gitu. Jadi gimana mau bersih sih? Memang mungkin dari itu sih. Oke. Lalu gini, kan pemerintah ya menutup diri, keluar rumah nggak boleh. Kegiatan ekonomi, ini kembali ke kegiatan ekonomi. Wah ini bagus nih kayaknya. Waduh ekonomi. Sil, dari pandangan kamu dulu deh, bagaimana ekonomi? Kalau pandangan ekonomi sebagai seorang pebisnis sih. Waduh. Oh iya, kamu iya. kan punya bisnis. Iya, sih, guys. Dengar ini Mas Diki nih punya bisnis nih. Bisnis bimbel ya. Oh ya, nanti lihat di channel saya ya. Al Kausar Madara itu tentang bisnis dia. Coba gimana nih? Kalau bisnis sendiri itu muridnya itu berkurang. Ya. Tapi pembelajarannya itu diganti via daring. Tahu maksudnya enggak? Oh iya, via daring seperti kuliahmu kan? Iya, lewat WA. Jadi anaknya itu foto soalnya terus Ya. dikirim ke aku kerjain gitu loh modelnya. Oh, kok kamu yang ngerjain? Iya, nanti kalau mereka tidak bisa ditanyakan gitu loh. Oh. Sharing-sharing, Mas ini gimana, ini gimana, Oh, kayak gitu. gitu. Gak serta-merta aku kerjain. Oh, gitu. Menurutku ekonomi makin melemah. Kita lihat saja ya. Rupiah untuk dolar itu semakin lama semakin lemah loh. Sekarang berapa? Kalau dengar sih berapa ya? Apa Pak? Aku dengar sih $1 itu 16.000. Sudah 16.000 loh. Lumayan ya. Itu per tanggal awal bulan April itu sih. Gak tahu sekarang update-nya berapa sekarang. Aku cek di Google ya. Bentar, setelah dicek via aplikasi soalnya saya tadi. Bentar, saya cek via Google. $1 15.000 turun, sekarang sudah naik kita 15.604 rupiah. Jadi sudah stabil, sudah mulai stabil lagi mungkin. Oke. Untuk masalah ekonomi yang lainnya mungkin yang terganggu. Ya sektor kalangan bawah sih, seperti kegiatan di pasar mungkin seperti kataku di awal tadi, orang-orang di pasar tuh mereka lebih kasihan sih sebenarnya. Gitu. Ya gimana ya? Kegiatan ekonomi itu penting loh buat masyarakat kita. Masa kita di rumah aja gitu ya? Kita mau beli apa-apa tuh dilarang loh. Keluar rumah, ada keluar desa tuh ditanya mau kemana mas, ya, kita mau beli bahan makanan mas, di rumah aja ya. Kita kan mau makan pakai apa, keluar aja nggak boleh gitu loh. Masa kita pakai udara mau makan pakai angin, kan yang gimana ya? Tapi pemerintah sendiri itu sudah melakukan kebijakan melalui Kementerian Sosialnya, seperti Iya. bagi-bagi baksos Oh, atau iya. memberikan uang Iya. per setiap bulannya itu. Tapi sampai sekarang itu apa ya, masih angan-angan gitu. Mungkin yang baksosnya sudah ya, tapi yang uang 600.000 Akses itu mungkin dari ini. Hari Banyak ini? bukan dari itu. Banyak dari influencer. Oh. Bantuan dari influencer itu pada orang-orang yang miskin gitu, contoh lah gembel gitu, orang-orang pengangguran. Ya banyak orang penganggurannya sih di Indonesia sekarang ya. Betul sekali. Lulusan S1 nganggur. Iya, banyak bantuan sosial itu banyak dari influencer. Contoh saja dari kita mungkin mengenal lah Arif Muhammad, banyak dari Aukarin.
wanita sensasional. Karin pun memberikan bantuan, Atta Halilintar mungkin juga Siap. cici ya Allah. Oke, dari ekonomi mungkin agak mendingan lo ya, bantuan sosial itu menurutku bagus sih dari pemerintah, tapi setidaknya tuh pilih-pilih lah. Bukan hanya pengangguran saja yang dikasih, memang orang-orang perlu untuk dikasih uang seperti orang-orang tua, orang-orang lansia itu yang wajib kita perhatikan sebenarnya. Bukan orang-orang miskin tuh banyak loh definisinya. Mungkin masih muda seperti kita nih, masih muda, pengangguran dikasih bantuan. Mereka nanti lama-lama jadi manja. Iya betul sekali. Nah ini kita kasih, mereka mencari pekerjaannya dulu, baru kalau memang mereka tidak mampu, kita berilah sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak. Beri sedikit-sedikit ya seupah. Ya kan dari ekonomi nih, banyak nih kegiatan kita yang terawang kan dari kebijakan pemerintah nih. Kegiatan di rumah, di rumah ini ngapain aja nih? Kalau aku di rumah sih biasanya nonton sih. Nonton? Iya nonton YouTube. Oh iya. Lihat-lihat video. Pokoknya intinya mengembangkan diri gitu loh, ngasah skill. Ngasah skill nih. Betul sekali. Daripada nganggur kalau di kita rumah. di rumah aja, kalau gembel gimana? Gembel wah. Gembel kan atapnya langit, gimana Wah, tuh? Kalau ditanya polisi nanti mereka jawabnya apa ya? Kita tuh lebih kasihan mereka loh sebenarnya. Mereka mungkin digerobak aja mungkin ya. Iya. Nah, udah berapa nih? Wah, waktunya closing nih kita nih. Oke, Betul banget. langsung kesimpulan lah. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya gimana? Menurutku kebijakan pemerintah nih boleh kita terapkan, tapi ya lihat kondisi dulu lah. Kalau memang setidaknya itu banyak masyarakatnya tuh mempunyai kegiatan di luar, biarkanlah mereka mempunyai kegiatan di luar, penting mereka bekerja, waktunya kuliah gitu loh. Biarkan mereka ya untuk melakukan kegiatannya tersebut, jangan dibatasi gitu loh. Kalau mereka dibatasi ya kasihan lah, banyak loh masyarakat yang terganggu kalau kebijakan pemerintah. Kalau memang kegiatan itu dilakukan, berilah mereka solusi gitu. Hanya kebijakan PSBB tapi nggak ada bantuan solusinya gitu. Terus untuk berita, kalau bisa sih berita-berita itu hentikan saja lah. Kan kalau mereka maunya jangan panik ya udah, jangan dibikin masyarakat itu panik, kasihan mereka. Bahkan kalau bisa jangan ada media memberitakan tentang corona gitu. Beri saja mereka itu hiburan Atau solusi. Solusi gitu loh. Jangan disuruh diam di rumah. Ya Allah. Yang kayak batu. Ya sudahlah. Ya udah kita closing. Sekian dari saya Al. Saya Riki. See you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bruh. Bruh.